Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membacakan kembali kisah sahabat Nabi. Kita akan meneladani para penghuni surga. Hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Thalhah bin Ubaidillah, Tak Pernah Ingkar Janji, yang ditulis oleh Anissa NS dan diterbitkan oleh Ziyad Books. Mari kita simak bersama-sama ya. Thalhah bin Ubaidillah, seorang saudagar Quraisy, artinya dia adalah pedagang yang kaya. Ia seorang yang cerdik dan punya kelebihan dalam strategi berdagang. Masya Allah, berarti dia sangat pintar ya. Thalhah bin Ubaidillah memeluk Islam lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq, yang kita tahu beliau adalah sahabat yang awal masuk Islam dan sangat gencar untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Sebelum memeluk Islam, Thalhah bertemu seorang pendeta di Syam, yaitu saat dia berdagang. Nah, pendeta itu mengabarkan tentang kedatangan Rasul terakhir. Pendeta itu menyuruh Thalhah segera menemui Ahmad bin Abdullah, Rasul terakhir itu. Perkataan pendeta itu membekas di hati Thalhah. Ia bergegas kembali ke Mekah. Pendeta itu mengetahui dari kitab Taurat yang memang sudah menjelaskan tentang adanya Rasul terakhir bernama Ahmad bin Abdullah. Setibanya di Mekah, keluarga Thalhah menceritakan sebuah peristiwa. Ada seorang bernama Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai Rasul terakhir. Jadi sesuai apa yang diceritakan oleh pendeta Yahudi tersebut dengan cerita yang disampaikan oleh keluarga Thalhah, bahwa ada seorang yang bernama Ahmad atau Muhammad bin Abdullah yang menjadi Rasul yang terakhir. Ia juga mengetahui bahwa Abu Bakar, teman baiknya, telah mempercayai dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Thalhah segera menemui Abu Bakar dan menanyakan mengenai berita tersebut. Thalhah juga menceritakan pertemuannya dengan pendeta di negeri Syam. Abu Bakar lalu mengajak Thalhah menemui Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah, Thalhah mengucapkan syahadat. Thalhah merupakan salah seorang dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Masya Allah. Bagi keluarganya, masuk Islamnya Thalhah merupakan bagaikan petir di siang bolong. Sangat mengejutkan. Dan itu menimbulkan kemarahan bagi keluarga Thalhah. Keluarga dan orang-orang sesukunya berusaha mengeluarkan Thalhah dari Islam. Awalnya dengan cara halus, lama-lama dengan cara kasar, karena Thalhah tetap teguh dalam ajaran Islam. Pemuda santun itu terus-menerus mendapat hal tidak menyenangkan dari keluarga dan kaumnya yang kafir. Bahkan, ibu Thalhah pun ikut mencaci makinya karena ketaatannya pada Allah dan Rasulullah SAW. Tentu saja Thalhah sangat sedih karena ibu yang dicintainya tidak mengizinkan Thalhah untuk memeluk Islam. Tetapi kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah menguatkan Thalhah untuk tetap bersabar di dalam agama Islam. Pernah suatu hari, seorang Quraisy bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Abu Bakar radhiyallahu an dan Thalhah radhiyallahu an hingga mereka terluka. Peristiwa ini menyebabkan dua sahabat mulia itu mendapat gelar Al-Qarinain, yang artinya sepasang sahabat yang mulia. Cobaan dan ujian hidup Thalhah tak berhenti sampai di situ. Gangguan dari orang-orang di sekitarnya tidak membuat semangatnya surut untuk memeluk agama Islam. Ketika perang Uhud, ia mendapat gelar Asy-Syahidul Hayy, syahid yang hidup, karena banyaknya luka yang dideritanya. Namun Allah masih mengizinkannya untuk hidup
dan dapat sembuh kembali dari luka-luka tersebut. Alhamdulillah. Tolhah juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Beliau sering mencukupi kebutuhan orang lain, selalu membantu orang lain. Tolhah wafat di usia 60 tahun. Beliau meninggal pada perang Jamal. Tolhah radhiyallahu an gugur sebagai seorang syahid. Selama hidupnya, dia selalu menepati janji, termasuk janjinya untuk mentaati perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang Tolhah dalam sebuah hadis. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjadi dasar jaminan kemuliaan akhlak Tolhah bin Ubaidillah. Juga jaminan yang sangat kuat bahwa beliau adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga. Jaminan tersebut karena kesabaran Tolhah bin Ubaidillah yang sangat kuat dalam mempertahankan agama Islam. Juga karena kemuliaan akhlaknya yang selalu menepati janji-janjinya, terutama untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, mari kita mencontoh Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Ia merupakan seorang yang dermawan, teguh pendirian, selalu tepat janji, dan cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah sangat sayang pada Tolhah. Tentu kita semua ingin disayang oleh Allah dan Rasul-Nya kan? Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk meneladani kemuliaan akhlak Tolhah bin Ubaidillah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.